Ya, meski belum mendapatkan tiket resmi di Pilpres 2024, elektabilitas Anies Baswedan meroket tajam sejak dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Lalu adakah faktor lain yang juga menyebabkan tingkat elektoral Anies Baswedan melejit, menyalip figur capres lainnya? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio, Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi dan Mas Ratno, selamat malam. Selamat malam, Ya, Mas Egan. Saya ke Mas Mas Egan, Ratno selamat dulu. malam. Mas Pangi, Ratno. selamat malam. Ya, selamat kenapa- malam Mas Retno. Ya, Mas Ratno, kenapa elektabilitas Anies Baswedan naik setelah dicalonkan oleh Partai Nasdem? Penjelasannya bagaimana, Mas Ratno? Ya, ini nampak ya di survei kami sejak November 2021 yang semula itu Prabowo dengan Ganjar Pranowo masih di papan atas begitu dan Anies di nomor 3 gitu. Berjalannya waktu awal 2022 misalkan kita bisa lihat bagaimana gerakan sahabat Ganjar itu masif sekali. Sehingga saat itu disusul, Ganjar menyusul posisi Prabowo. Nah, sampai di pertengahan bahkan akhir 22 tahun ini, ternyata momentum itu didapatkan oleh Anies Baswedan gitu, Mas Egan. Jadi Anies mendapatkan momentum besar dengan dideklarasikannya dengan oleh Partai Nasdem gitu ya. Sementara yang lain sudah tidak ada aktivitas, bahkan Prabowo itu nyaris tidak ada aktivitas politik ya, selain pada saat itu telah mengumumkan Gerindra mengumumkan presiden dengan bareng PKB misalkan. Di akhir tahun ini tidak nampak perubahan itu. Nah, Anies akhir tahun ini sangat signifikan perubahannya. Nah, mana saja kemudian yang bisa diambil oleh Anies, saya pikir dalam survei kami ini nampak Ridwan Kamil misalkan itu turun. Nah, mungkin basis massa yang hampir sama yaitu Jawa Barat dan Banten ini diambil oleh Anies Baswedan begitu ya. Kedua juga beberapa wilayah basis pendukungnya Prabowo gitu. Oke, saya melihat Mas Ratno, begitu Mas Egan. Pak Prabowo juga sudah melakukan deklarasi begitu ya untuk menjadi calon presiden. Kenapa kemudian elektabilitasnya tidak naik signifikan, Mas Ratno? Nyaris setelah deklarasi, kegiatan politik Prabowo hanya di kementerian saja begitu ya. Tidak ada show of force seperti misalkan momentum Anies turun dari gubernur DKI misalkan itu bagaimana saat turunnya itu dikapitalisasi begitu ya, menghadirkan banyak pendukung dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada silaturahmi di beberapa wilayah misalkan, ini yang kemudian mendorong persepsi publik begitu atau di ruang publik itu membicarakan tentang Anies. Kira-kira begitu Mas Egan. Baik, saya ke Bang Pangi. Bang Pangi, Foxpol juga menempatkan elektabilitas Anies teratas ya. Yang dilihat dari pemilih yang memilih Anies itu apa? Ya Mas Egan, kalau kita lihat dari basis pemilih Pak Anies, kalau dari segi pendapatan itu kelas menengah ke atas ya, rata-rata 3 juta sampai 8 juta. Berbeda dengan Mas Ganjar itu pemilihnya lebih dominan, itu signifikan penghasilan di bawah 700.000 rupiah. Kalau dari pendidikan itu basis pemilih Pak Anies itu berasal dari SLTA dan kuliah, itu lebih dominan dan signifikan. Sementara basis pemilihnya Mas Ganjar itu lebih tingkat pendidikannya kalau kita cross step analisis lebih dalam itu lebih banyak SD, SMP. Kemudian dari segi jumlah suku itu basis pemilihnya Mas Anies itu menyebar ke suku-suku lain di Indonesia, tapi tidak signifikan. Berbeda dengan Mas Ganjar itu sebaran pemilih sukunya itu lebih banyak Jawa. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Egan bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak, dan kinerja serta prestasi. Karena dari segi tadi kliknya pada soal pendidikan yang memilih Anies itu memang pendidikan menengah ke atas. Nah kemudian
Kalau kita lihat basis pemilihnya Mas Ganjar itu lebih besar kepada pemilih sosiologis, yaitu dekat dengan rakyat. Nah itu kemudian yang menjadi mereka tidak terlalu signifikan fokus pada capture in zoom pada kinerja dan prestasi, tetapi perhatian dan dekat dengan rakyat itu menjadi pertimbangan utama mereka memilih Mas Ganjar. Berbeda dengan Pak Prabowo misalnya, basis preferensi politik mereka lebih kepada pemilih psikologis, yaitu karena tegas. Itu menjadi dasar mereka memutuskan pilihan calon presidennya. Nah, dari model-model ini kita kelihatan sekali bahwa kalau misalnya irisan partainya memang lebih besar, irisan splitnya itu pemilihnya Anies ke partai itu sebarannya lebih besar. Artinya apa? Dari data temuan Voxpol, kalaupun Anies tidak diusung oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang Anies untuk diusung oleh partai lain lebih terbuka lebar. Karena apa? Sebaran pemilih Anies memilih partai itu menyebar ke partai PKS 18,2%, kemudian ke Nasdem 16%, kemudian ke Demokrat 9%. Sementara pada basis pemilih Mas Ganjar itu strike ticket voting. Basis pemilih Mas Ganjar memilih PDIP itu signifikan dominan itu ke Ganjar 45%. Hanya ada di PKB 12% dan ada juga pemilih Ganjar ke Golkar hanya 5,3%. Artinya, kalaupun Golkar mengusung Ganjar dari temuan kita tidak signifikan terlalu menguntungkan bagi Golkar. Tapi yang paling banyak merasakan keuntungan itu adalah pemilih PDIP. Karena basis pemilih Ganjar lebih kuat kepada PDIP 45%, dan begitu juga strike ticket votingnya besar juga pemilihnya Prabowo ke Gerindra itu 40%. Begitu Bang Egan. Oke. Mas Ratno, apabila momentum deklarasi itu dinikmati oleh Anies Baswedan, apakah momentum ini juga dinikmati oleh Partai Nasdem? Ya, Mas Egan. Jadi dari survei Indopol itu mengkonfirmasi gitu. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan pula itu terjadi di Partai Nasdem. Di Juni 2022 itu Partai Nasdem hanya sekitar 3,41% di survei kami. Ini langsung naik di November 22 ini 9,02%, Mas Egan. Jadi saya pikir kotel efek ada di situ, gitu ya. Nah, umumnya sebetulnya itu hampir naik semua gitu, baik itu Ganjar ataupun Prabowo. Nah, sementara kalau kita melihat tren kenaikan parpol di periode November 22 ini, yang pertama adalah Gerindra. Gerindra ini di Juni 22 ini 9,45, kemudian di bulan ini itu mencapai 12,93%. Yang kedua adalah Golkar itu di 6,34%, kemudian naik menjadi 7,32%. Nasdem yang tadi saya sampaikan ada awal di Juni 3,41, kemudian naik di November 9,02%. PKB juga cukup naik, ini di Juni 3,98, kemudian di November 5,45%. PAN juga cukup naik, cuma meskipun angkanya kecil, itu di 1,3 di bulan Juni, kemudian di bulan November naik 1,46%. Sementara yang turun itu pertama PDIP, kemudian P3 dan PKS di survei kami. PDIP ini turun sekitar 1,05%, itu dari Juni 18,94%. Turun menjadi 17,89%. Sementara P3 di angka 1,3% turun menjadi 1,06%. Kemudian PKS ini di angka 4,55% di bulan Juni, ini turun lumayan besar, yaitu 1,38%. Jadi ada penurunan di 3,17%. Ya, Mas Ratno, kira-kira begitu, Mas Egan. Apakah ini artinya bahwa semakin cepat deklarasi capres ini dilakukan, maka semakin baik juga terhadap partai pengusung dan juga kepada calonnya? Ya, kalau di kacamata survei memang seperti itu, Mas Egan. Karena apa ya, persepsi publik ini kan menunggu kejelasan begitu. Apalagi Ganjar misalkan, kenapa kemudian di survei kami tidak terlalu naik signifikan misalkan. Meskipun memang 1 tahun terakhir ini menguat begitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari top of mind itu pertempurannya yang paling tinggi itu adalah kan Ganjar dan Anies. Bahkan ketika ini disimulasi
publik menginginkan adanya pasangan Ganjar dan Anies begitu ya. Itu tinggi begitu. Jadi saya pikir ke sana apa namanya hasil survei di bulan ini gitu Mas Oke. Egan. Mas Ratno, ini kan Anies masih bakal calon ya, belum tentu kemudian ia mendapatkan tiket karena memang Partai Nasdem membutuhkan koalisi dengan partai-partai yang lain. Apakah kemudian suara elektabilitas Anies ini bisa terus bertahan? Bagaimana apabila kemudian Partai Nasdem belum juga mengumumkan dengan siapa kemudian berkoalisi, nanti akan seperti apa efeknya, Mas Ratno? Ya, saya melihat dari ini ya pergerakan popularitas ya. Saya pikir memang itu tahapannya setelah mendeklarasikan sebuah partai mendeklarasikan maka dia akan melakukan sosialisasi. Ini sebuah test case sebetulnya, sebuah test case apa namanya apakah figur yang didorong oleh Nasdem ini mampu meraup dukungan seperti halnya ketika misalkan Prabowo dengan Caimin begitu ya. Caimin juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan apa namanya memperkuat dukungannya di basis-basis pemilih PKB misalkan. Ini kan kemudian nampak sekali perbedaannya. Nah, ternyata Anies bisa mendapatkan apresiasi positif oleh publik begitu ya ketika melakukan roadshow safari di Sumatera Utara misalkan, kemudian di Palu misalkan. Nah, daya tahan kekuatan Anies ini yang kemudian saya pikir nanti akan diapresiasi oleh atau ditanggapi oleh partai-partai yang akan berkoalisi gitu Mas Egan. Saya yakin partai politik akan tetap mempertimbangkan tingkat popularitas dan elektabilitas capres dan cawapres. Saya kira itu. Baik, Mas Ranto, kita akan cermati bersama nanti perkembangan elektabilitasnya seperti apa dan kemudian peta koalisinya juga akan seperti apa ke depannya. Terima kasih Mas Ratno telah bergabung bersama kami di Prime Time News.